Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 5 dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini kita masih belajar di tema 5 tentang ekosistem dan masih di subtema 1 tentang komponen ekosistem. Dan kita melangkah ke pembelajaran yang kelima. Kompetensi dasar yang akan kita dalami pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia di 3.7 menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Pada muatan pelajaran IPA di 3.5 menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Dan pada muatan pelajaran SBDP di 3.2 memahami tangga nada. Fokus belajar kita yang menjadi bagian dari tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat menentukan pokok pikiran dan informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan Daur Hidup Hewan. Mengidentifikasi perbedaan daur hidup dari 3 hewan dan menjelaskan tangga nada minor. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, pernahkah kamu melihat ketiga hewan tersebut? Di manakah kamu melihatnya? Lalu, bagaimana perasaanmu ketika melihat ketiga hewan tersebut? Perhatikanlah bahwa ketiga hewan merupakan hewan muda yang baru saja dilahirkan atau menetas. Setiap hewan memiliki cara tersendiri dalam proses perkembangbiakannya. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lain. Proses ini dinamakan proses daur hidup atau siklus hidup. Nah, agar kamu lebih memahami tentang daur hidup atau siklus hidup, mari kita sama-sama membaca teks berikut ini. Daur hidup hewan. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangbiakan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangbiakan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Hewan apa sajakah yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makan. Setelah cukup mendapat makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, perhatikan daur hidup atau siklus hidup pada kupu-kupu. Pertama,
kupu-kupu berkembang biak dan menghasilkan telur. Kemudian, telur-telur tersebut akan menetes dan menjadi larva atau ulat untuk mencari makanan. Setelah cukup makanan, maka ulat tersebut akan berubah menjadi kepompong. Setelah beberapa lama, dari kepompong tersebut akan muncul kupu-kupu dan menjadi kupu-kupu dewasa. Kemudian, kupu-kupu dewasa ini mengalami perkembangbiakan lagi, yaitu bertelur lagi. Setelah itu kembali menjadi ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Begitu seterusnya. Inilah yang dinamakan dengan daur hidup kupu-kupu. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva atau pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut ekdisis. Perhatikan gambar daur hidup kecoa ini. Dari telur, kecoa muda, dan berkembang menjadi kecoa dewasa, lalu bertelur lagi. Itulah daur hidup kecoa. Selain serangga dan katak, hewan lain mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk. Contoh jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur ikan menetas, lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Demikian juga dengan kadal. Setelah bertelur, telur kadal akan menetas dan muncullah kadal muda. Seiring dengan waktu, kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa yang siap bertelur kembali setelah melakukan perkawinan dengan kadal dewasa lain. Nah, perhatikan coba gambar di bawahnya. Ada ikan bertelur menjadi ikan muda dan ikan dewasa, kemudian bertelur lagi dan seterusnya. Itu daur hidup ikan. Begitupun dengan kadal. Telur kadal menetas menjadi kadal muda, kemudian menjadi kadal dewasa, dan bertelur lagi, menetas lagi, menjadi kadal lagi. Begitulah seterusnya, yang disebut dengan daur hidup kadal. Berdasarkan bacaan tadi, temukanlah pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kamu anggap penting. Tuliskan pikiran utama dan informasi penting tersebut dengan menggunakan peta pikiran. Ingatlah, untuk membuat peta pikiran, kamu sebaiknya menentukan pikiran utama pada setiap cabang dari judul bacaan. Dari setiap cabang pikiran utama, tuliskan informasi-informasi penting. Jika cabang informasi memiliki informasi yang berkaitan dengannya, tambahkanlah cabang lain, lalu tuliskan informasi tersebut. Pada saat membuat peta pikiran, kamu dapat menambahkan gambar untuk memperjelas pikiran utamamu atau informasi yang kamu anggap penting. Nah, peta pikiranmu dapat ditulis pada kolom seperti ini. Tulis di buku tulismu, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Nah, kamu sudah mengetahui bahwa hewan memiliki daur hidup yang berbeda-beda kan? Kebanyakan serangga mengalami metamorfosis pada daur hidupnya. Hewan lain ada yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Bersama dengan anggota keluargamu, kamu akan membuat diagram daur hidup hewan secara lebih detail dalam bentuk poster.
Siapkanlah alat dan bahan seperti kertas karton ukuran A4, pensil, spidol, atau pensil warna. Untuk melakukan kegiatan ini, ikutilah langkah berikut ini. Yang pertama, buatlah diagram yang memperlihatkan daur hidup 3 jenis hewan yang berbeda pada kertas karton. Ketiga hewan yang kamu pilih hendaknya termasuk dalam golongan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Metamorfosis tidak sempurna dan yang tidak mengalami metamorfosis. Carilah informasi tambahan, misal fakta menarik tentang hewan tersebut dari berbagai sumber. Tentukan tata letak diagram pada kertas sebelum kamu mulai menggambar. Contohnya nanti akan ditampilkan setelah slide ini. Gambarlah daur hidup hewan pilihanmu dengan memperhatikan urutannya. Gambar sejelas dan sedetail mungkin. Berikan label atau keterangan pada setiap gambarmu. Tuliskan beberapa fakta menarik tentang daur hidup hewan tersebut di bawah diagram daur hidup hewan pilihanmu. Gunakan spidol atau pensil warna untuk memperjelas diagrammu. Nah, inilah contoh tata letak yang akan kamu buat. Tuliskan judul yang menarik menurut kamu. Kemudian daur hidup 1 yang mengalami metamorfosis sempurna. Daur hidup 2 yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Dan daur hidup hewan 3 yang tidak mengalami metamorfosis. Kemudian tuliskan fakta menarik di bagian bawahnya. Hasil yang kamu buat kemudian difoto, lalu diunggah ke link yang sudah disiapkan. Ingatkah kamu, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Disebut tangga nada apabila sebuah tangga nada terdiri atas 8 tingkatan dengan urutan dari tingkat pertama sampai 8. Tangga nada dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada mayor dan minor. Tiap tangga nada dibedakan dengan jarak. Tangga nada mayor berjarak 1,1,5, 1,1, 1,5. Tangga nada minor yaitu tangga nada yang mempunyai jarak atau interval 1,5, 1,1, 1,5, 1,1. Adapun urutan nada pada tangga nada mayor dimulai dengan nada La dan diakhiri dengan nada La, oktav atas. Lalu yang bertangga nada minor biasanya berakhir dengan nada La. Tetapi ada juga yang berakhir nada lain seperti Mi. Salah satu yang dimainkan tangga nada minor adalah lagu syukur ciptaan H. Muntahar dan Terima Kasihku ciptaan Sri Widodo. Nah, sekarang siapkan alat tulismu. Tuliskan lirik lagu pada video berikut ini.
hasil tulisan lirik lagu kamu, kemudian foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Selamat belajar dari rumah.